kali ini. Don't go anywhere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustaz Anda. Insyaallah di video kali ini kita akan mempelajari materi tentang bagaimana cara hewan beradaptasi atau menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Ananda, materi kali ini berkaitan langsung dengan Al-Quran di surah Hud ayat 6. Insyaallah akan Ustaz bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Ananda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata hewan sama seperti tumbuhan. Nah, hewan juga memerlukan adaptasi atau melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan. Nah, secara umum tujuan hewan untuk melakukan adaptasi atau penyesuaian diri adalah untuk mempertahankan hidup. Namun, secara khusus tujuan penyesuaian diri atau adaptasi yang dilakukan hewan itu setidaknya ada 3. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian yang kedua adalah untuk mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim. Kemudian yang ketiga, alasannya adalah untuk melindungi diri dari pemangsa. Perlu kita ketahui bersama Anda bahwa perbedaan jenis makanan yang tersedia di setiap lingkungan mengakibatkan hewan memiliki struktur tubuh yang berbeda-beda. Berikut ini adalah beberapa contoh penyesuaian diri atau adaptasi hewan terhadap lingkungannya. Penyesuaian struktur atau alat tubuh yang pertama adalah struktur gigi. Perbedaan struktur gigi ditemukan pada jenis hewan karnivor, herbivor, dan omnivor. Struktur gigi hewan pemakan daging atau karnivor tersusun atas gigi taring yang sangat tajam. Contoh hewannya yaitu kucing, harimau, buaya, dan ikan hiu. Struktur gigi hewan pemakan tumbuhan atau herbivor memiliki susunan gigi yang terdiri atas gigi seri dan geraham. Contoh hewan herbivor yaitu sapi, kuda, keledai, dan kambing. Struktur gigi hewan pemakan daging dan tumbuhan atau disebut omnivor memiliki gigi yang terdiri atas gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Contohnya yakni tikus dan kera. Penyesuaian struktur atau alat tubuh yang kedua adalah bentuk paruh. Perbedaan bentuk paruh ini dapat ditemukan pada jenis unggas atau burung. Bentuk paruh burung pemakan daging terlihat kokoh, runcing, dan tajam, serta agak melengkung. Paruh tersebut digunakan untuk merobek daging mangsa. Contohnya paruh burung elang dan burung hantu. Bentuk paruh burung pemakan madu atau nektar berbentuk kecil dan memanjang. Paruh tersebut digunakan untuk mengisap nektar di dasar bunga. Contohnya pada paruh burung kolibri. Bentuk paruh burung pemakan ikan berbentuk panjang dan berkantong yang digunakan untuk membawa ikan hasil tangkapannya. Contohnya adalah pada paruh burung pelikan. Bentuk paruh burung pemakan biji berbentuk pendek, tebal, dan runcing karena digunakan untuk memecah biji-bijian. Contohnya pada burung pipit dan burung kenari.
Bentuk paruh burung pemakan serangga berbentuk runcing dan agak panjang karena digunakan untuk mematuk dan mengambil serangga yang ada di balik kulit kayu. Contohnya adalah paruh burung pelatuk. Bentuk paruh unggas pemakan cacing berbentuk lebar dan memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkalnya. Struktur tersebut berguna untuk menahan makanan yang licin agar tidak lepas dan menyaring makanan dari lumpur. Contohnya paruh bebek dan angsa. Penyesuaian struktur atau alat tubuh yang ketiga adalah bentuk kaki. Perbedaan bentuk kaki dapat ditemukan pada jenis unggas atau burung. Kaki burung pemakan daging bentuknya kokoh dan memiliki kuku yang tajam. Fungsinya adalah untuk mencengkeram mangsa dan merobek makanan. Misalnya pada kaki burung elang. Burung pengais memiliki cakar dengan 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari menghadap ke belakang. Bentuk kaki tersebut digunakan untuk mengais atau menggali makanan dalam tanah. Contohnya pada kaki ayam. Jenis burung pemakan ikan atau perenang biasanya memiliki kaki yang berselaput. Kaki jenis ini berguna untuk berenang atau berjalan di lingkungan yang berlumpur. Burung yang memiliki bentuk kaki jenis ini adalah pelikan. Jenis burung pemakan serangga seperti burung pelatuk memiliki 2 jari kaki menghadap ke depan dan 2 jari lainnya menghadap ke belakang dengan kuku yang tajam. Struktur kaki tersebut digunakan untuk memanjat pohon ketika mencari mangsa. Penyesuaian struktur atau alat tubuh yang keempat adalah bentuk mulut. Variasi bentuk mulut terdapat pada serangga. Berdasarkan jenis makanannya, jenis mulut serangga dibedakan menjadi 4. Ada serangga yang memiliki mulut pengisap, contohnya adalah kupu-kupu. Ada serangga yang memiliki mulut pengisap dan penusuk, yakni nyamuk. Ada serangga yang memiliki mulut penjilat, yakni lalat. Yang terakhir adalah serangga yang memiliki mulut penggigit, yakni belalang. Penyesuaian struktur atau alat tubuh yang kelima adalah lidah yang panjang dan lengket. Lidah yang panjang dan lengket dimiliki oleh beberapa hewan. Contoh hewan yang memiliki lidah yang panjang dan lengket adalah cicak, bunglon, dan landak semut. Lidah tersebut digunakan untuk menangkap mangsanya yang berupa serangga. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ananda, demikian penjelasan Ustadz. Inti dari materi kali ini adalah Ananda, kita harus senantiasa menyesuaikan diri terhadap lingkungan kita. Bukan hanya hewan, bukan hanya tumbuhan, termasuk kita manusia harus tetap menyesuaikan diri terhadap lingkungan hidup kita. Nah, salah satu cara kita untuk melakukan penyesuaian diri atau adaptasi terhadap lingkungan adalah dengan senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Anda sebelum Ustadz tutup, pesan Ustadz jangan lupa untuk senantiasa meningkatkan protokol kesehatan dan juga lebih utama meningkatkan protokol keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah Anda, kita akhiri video pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.